Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Fresti. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat bersama keluarga di rumah dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan di tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Nanti akan Ibu ringkas sampai di pembelajaran 6 dengan cara memfokuskan pada setiap muatan pelajaran. Sebelum belajar, yuk kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, untuk yang muatan pertama yaitu muatan PJOK. Muatan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini tentang gerak lokomotor. Dan kalian tentu masih mengingat apa itu gerak lokomotor? Ya, gerak lokomotor yaitu gerakan yang berpindah tempat. Contohnya berjalan dan berlari. Pada contoh gerakan berlari di buku kalian sudah ada gambar yang pertama gerak lari pendek, yang kedua gerak lari panjang, dan yang ketiga gerak berlari melewati rintangan. Untuk muatan bahasa Indonesia pada subtema 3 kita membahas tentang kalimat perintah. Pada pembelajaran 1 kita sudah mengenal kalimat perintah, yaitu kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Serta kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Cara pengucapan kalimat perintah juga harus dengan yang sopan. Berikut contoh-contoh kalimat perintah. Pada muatan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila, termasuk bunyi Pancasila, gambar atau simbol dari Pancasila, dan contoh-contoh penerapan keseharian Pancasila. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilambangkan oleh bintang. Untuk contoh penerapannya, bunyi dari Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa berarti contohnya penerapan tentang keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan dan keagamaan seseorang. Berikut contoh-contoh penerapan Pancasila sila ke-1. Penerapan Pancasila sila kedua sesuai dengan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menerapkan perilaku kita terhadap orang lain? Berikut contoh-contoh penerapan sila kedua Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan oleh pohon beringin. Hal-hal yang berkaitan dengan persatuan, dengan kekompakan, dan hidup rukun termasuk ke dalam penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh penerapan sila keempat sebagai berikut. Dan contoh penerapan sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas sebagai berikut. Untuk muatan pelajaran matematika, kita mengenal nilai tempat suatu bilangan mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan, serta kita belajar untuk menjumlahkan dan mengurangi suatu bilangan. Cara penjumlahan sudah dibahas di pembelajaran 1. Ada dua cara, yaitu cara pendek dan cara panjang. Untuk pengurangan, ketika kita menghitung selisih suatu bilangan, kita menggunakan cara pengurangan. Untuk muatan SBDP, seni budaya dan prakarya, di subtema 3 kita membahas karya seni 2 dimensi. Apakah kalian sudah tahu karya seni 2 dimensi? Yang dimaksud karya seni 2 dimensi yaitu
karya seni yang memiliki unsur panjang dan lebar saja. Dan karya tersebut hanya bisa dilihat dari depan. Contohnya gambar dan lukisan. Alat dan bahan untuk menggambar diantaranya yang pertama spidol, ada pensil warna, dan ada krayon. Sedangkan alat untuk melukis ada cat air atau cat minyak. Media menggambar dan media melukis juga berbeda. Media menggambar kita bisa menggunakan kertas, dan media melukis kita menggunakan kanvas. Pada menggambar kita mengenal dua macam karya menggambar. Yang pertama, kita melihat benda konkret dan kita tuangkan dalam gambaran kita. Yang kedua, kita membayangkan apa yang akan kita gambar, yang disebut gambar imajinatif, yaitu gambar yang berdasarkan khayalan kita. Dan pada karya seni menggambar kita mengenal sketsa. Sketsa adalah rancangan menggambar. Jadi sebelum finishing atau sebelum diberi warna, kita merancang dulu gambar dengan cara sketsa atau menggambar dengan pensil dengan perlahan-lahan dan tidak terlalu tebal. Berikut tadi adalah pokok-pokok materi pelajaran di setiap muatan pelajaran. Dan untuk setiap tugasnya nanti Ibu Presti kirimkan melalui WhatsApp group. Semangat belajar dari rumah ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah dan melakukan pembelajaran di sekolah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.